Oke, ada sebuah revolusi senyap yang lagi terjadi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan ini bukan sekedar ganti kurikulum loh, bukan. Ini tuh perombakan total cara anak-anak kita belajar, cara guru-guru kita mengajar, dan bahkan bisa dibilang tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pertanyaannya kan, kenapa sih harus sekarang? Nah, jawabannya itu ada di sebuah peraturan baru. Namanya mungkin kedengeran teknis banget ya, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Tapi isinya, wah, ini dia yang siap mengubah wajah pendidikan kita selamanya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke. Sebelum kita ngintip masa depannya, penting banget buat kita paham dulu masa lalunya. Kenapa sih sistem yang lama ini harus, katakanlah, pensiun? Ternyata alasannya itu benar-benar mendesak. Nah, ini nih jantung masalahnya. Kita itu lagi bergeser dari yang namanya kepatuhan administrasi. Tahu kan, yang penting checklist, formulir beres, ke sesuatu yang jauh lebih dalam, akuntabilitas profesional. Jadi gini, dulu tuh pertanyaannya mungkin RPP-nya udah sesuai format belum? Tapi sekarang pertanyaannya jadi jauh lebih esensial. Muridnya beneran belajar dan berkembang nggak sih? Beda banget kan? Coba deh bayangin. Guru yang harusnya jadi sutradara kreatif di dalam kelas, malah tenggelam dalam lautan administrasi. Energi sama waktu yang mestinya buat murid, ya ampun, habis cuma buat ngurusin kertas-kertas. Dan inilah jawabannya. Inilah respons atas semua masalah tadi. Sebuah pergeseran besar yang memang dirancang untuk membebaskan para guru dan yang paling penting, mengembalikan fokus pendidikan ke esensinya. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar aturan tambahan biasa. Bukan, ini tuh dianggap sebagai perubahan paling fundamental dalam 10 tahun terakhir. Aturan ini hadir buat menggantikan sistem lama yang jujur aja udah nggak relevan lagi sama tantangan zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung perubahannya. Ada sebuah filosofi baru yang dibangun di atas 3 pilar utama. Cuma 3 kata, tapi 3 kata ini bakal jadi nyoma baru di setiap ruang kelas di seluruh Indonesia. Siap? Yang pertama, berkesadaran. Ini bukan cuma sekedar sadar kayak melek gitu ya, bukan. Ini lebih dalam. Ini tentang gimana murid itu tahu, kenapa sih saya belajar ini? Tujuannya apa? Nah, kalau murid udah paham tujuannya, motivasinya bakal datang dari dalam diri, bukan lagi karena disuruh-suruh. Mereka jadi kayak pilot buat proses belajar mereka sendiri. Yang kedua, bermakna. Nah, ini dia nih yang menjawab keluhan kita semua waktu sekolah dulu. Buat apa sih belajar ginian? Jadi pembelajaran itu nggak boleh lagi cuma ada di buku teks. Pelajaran fisika misalnya, harus bisa ngejelasin kenapa jungkat-jungkit bisa naik turun. Pelajaran sejarah harus bisa nyambung sama kondisi dunia sekarang. Ilmunya jadi relevan, jadi hidup. Dan yang terakhir, menggembirakan. Tunggu dulu. Ini bukan berarti kelas harus jadi kayak taman bermain ya. Bukan itu maksudnya. Menggembirakan itu lebih ke soal menciptakan suasana belajar yang positif. Kenapa? Karena sains sudah membuktikan, otak kita itu paling jago menyerap ilmu pas kita lagi ngerasa senang dan tertantang dengan cara yang sehat. Masuk akal kan? Oke. 3 filosofi tadi kedengerannya ideal banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana wujud nyatanya di dalam kelas? Yuk, sekarang kita lihat gimana 3 prinsip itu benar-benar mengubah praktek sehari-hari, baik buat guru maupun buat murid. Hal pertama yang bakal dirasain guru adalah kebebasan. Beneran, beban administrasi itu dipangkas habis. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dulu tebelnya bisa nyaingin novel, sekarang disederhanain jadi cuma 3 komponen inti. 3 doang. Artinya apa? Artinya guru jadi punya ruang buat napas, buat berinovasi, dan yang paling penting, buat bener-bener fokus ke muridnya. Nah, ini yang menarik banget. Peran guru itu sekarang didefinisikan ulang secara resmi. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, bukan lagi maha tahu di depan kelas. Peran barunya ada 3, sebagai teladan, sebagai pendamping yang membimbing, dan sebagai fasilitator yang tugasnya ngebuka jalan biar murid bisa nemuin pengetahuannya sendiri. Keren ya? Terus efeknya buat murid apa? Jelas banget. Mereka bukan lagi sekedar gelas kosong yang pasif nunggu diisi informasi. Nggak lagi. Sekarang mereka jadi pemeran utamanya. Jadi partisipan aktif yang ikut ngebangun proses belajarnya sendiri. Proses belajar murid sekarang punya 3 tahap yang wajib dilewati. Pertama, memahami konsep. Oke, ini standar lah ya. Kedua, mengaplikasikan ilmunya ke dunia nyata, biar nyambung. Tapi, nah ini dia game changernya. Tahap ketiga, merefleksi. Di sini murid diajak mikir, tadi cara belajar gue gimana ya?
Apa yang berhasil? Apa yang kurang? Proses inilah yang akan melahirkan pembelajar seumur hidup. Oke, sekarang pegangan yang kenceng, soalnya ini mungkin perubahan paling radikal dari semuanya. Siap? Kita nggak lagi cuma menilai murid, tapi kita juga menilai proses mengajarnya itu sendiri. Wow. Coba lihat siklus ini. Penilaian sekarang itu jadi kayak lingkaran umpan balik 360 derajat. Mulai dari guru yang refleksi diri sendiri, terus dapat masukan dari sesama guru dan kepala sekolah, tapi puncaknya, dan ini yang benar-benar revolusioner, murid sekarang secara resmi punya suara buat ngasih umpan balik ke gurunya. Ini ada loh di pasal 19, dahsyat banget kan? Filosofi ini juga ngefek rapor murid loh. Kita sekarang pindah dari yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal yang kaku itu, ke sistem baru yang jauh lebih deskriptif. Jadi, ini bukan lagi soal lulus atau nggak lulus cuma gara-gara angka mati 75. Bukan. Ini lebih mirip kayak pelatih yang bilang, oke, kamu udah jago di bagian ini, tapi di bagian situ masih perlu latihan lagi ya. Jauh lebih personal dan pastinya lebih ngebangun. Tentu aja, sebuah kebijakan yang setransformatif ini pasti bawa janji besar. Tapi ya, pasti nggak akan datang tanpa tantangan juga. Yuk kita coba lihat secara seimbang, apa aja sih yang menanti di depan? Udah pasti jalannya nggak bakal mulus. Tantangan terbesarnya? Wah, ini dia, mengubah mindset yang udah puluhan tahun nempel di kepala kita semua. Terus, gimana caranya melatih jutaan guru dengan skill-skill baru ini? Belum lagi, membangun budaya di mana kritik itu dianggap sebagai hadiah, bukan serangan. Dan, ya, yang paling realistis, gimana ngatasin keterbatasan sumber daya yang ada di lapangan? PR-nya banyak. Tapi, di tengah semua tantangan itu, ada satu ide besar yang jadi kuncinya. Kemitraan pembelajaran. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Intinya tuh gini, pendidikan itu bukan lagi cuma tugasnya sekolah, bukan. Tapi ini adalah gotong royong. Gotong royong antara guru, murid, orang tua, dan ya kita semua. Jadi, pada akhirnya inilah tujuan besarnya. Kita mau bergerak dari sekedar nyentang daftar kewajiban menuju sebuah budaya yang hidup. Sebuah budaya di mana setiap orang di dalam ekosistem sekolah, guru, murid, staf, semuanya terus-menerus belajar, berefleksi, dan kerja bareng buat jadi lebih baik setiap hari. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar. Dengan fondasi baru yang fokus pada kesadaran, makna, dan kegembiraan, kira-kira kita beneran bisa nggak ya menciptakan generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga benar-benar cinta belajar seumur hidupnya? Mungkin cuma waktu yang bisa jawab.